Baik lagi di Generasi Mecin, masih bersama para narasumber saya hari ini. Kita sedikit mau ngebahas kebijakannya Pak Jokowi yang kemarin sempat disorot tuh, masalah import ya. Bahkan sedikit juga di beberapa debat kritik ke Bang Sandi saat itu. Mengelola negara ini bukan seperti mengelola perusahaan ekonomi mikro, tapi lebih ke makro. Saya sebagai orang yang ahli ekonomi, jelas tidak tahu apa yang dimaksud dengan Pak Jokowi. Oke, yang saya tahu sih harusnya harga pangan murah, ibu saya senang, uang jajan aman gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di perdebatan Pilpres kemarin, Mas Abra? Ya, mengenai isu pertanian ini memang masih tetap akan menjadi isu yang sentral, karena memang kan pertanian itu kontribusi terhadap ekonomi cukup besar, cukup signifikan, sekitar 18-20%. Kemudian kedua, lapangan kerja mayoritas tuh pekerja petani, gitu. Artinya isu pertanian yang masih menjadi isu pokok. Nah, permasalahannya sekarang ini kan dulu Pak Jokowi janji nggak akan impor, terutama bahan kebutuhan pokok, tapi pada akhirnya beras juga impor. Itu janji sekarang 2014. Betul, janji 2014. Meskipun katanya nggak mungkin impor tuh nggak mungkin. Nah, dan banyak juga impor tuh nggak apa-apa. Iya, iya. Sebenarnya gimana sih? Kalau kita baca dari kacamata ekonomi politik, kalau kita bicara impor itu sesuatu yang sah gitu. Selama memang didukung oleh dasarnya itu data. Memang kita memang defisit. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini kan misalkan beras ataupun bawang putih, banyak keluhan bahwa petani juga pasokannya banyak dan impor itu biasanya dilakukan di saat panen. Nah, yang kedua sekarang jadi dan itu memang terjadi impor di saat panen. Iya, itu terjadi banyak sekali keluhan dari petani. Dan yang kedua, polemik yang sekarang terjadi ini yang bawang putih ya, misalnya case-nya pemerintah melakukan impor tetapi bukan Bulog yang melakukan. Nah, tapi diberikan ke swasta. Ini lagi ramai juga kemarin Bulog katanya ada menteri yang punya kekuatan. Ya, itu kan. Nah, itu jadi anehnya apa? Antar internal pemerintah saling saling berpolemik gitu kan. Nah, emang kalau kita bicara dari sisi institusi atau kelembagaan, memang yang ideal itu Bulog, karena Bulog kan punya tanggung jawab menyerap produksi dari dalam negeri dulu. Kalau memang Bulog nanti merasa memang supply import dari baru impor gitu. Artinya dari Bulog dulu memang penggerak utamanya untuk kebijakan impor. Oke, masalahnya gitu. Bulognya beda pendapat. Nah, Bulog berbeda. Nah, ini juga menjadi halo Pak Budi Waseso. Ya, benar kan? Iya, benar. Bulog ya. Bahkan Pak Budi juga sempat ngancam akan mundur juga gitu kan. Pak Budi, tolong petani ya Pak Budi ya. Semangat Pak Budi. Dan siapapun menteri yang Bapak maksud, semoga bisa untuk rakyat lagi ya. Intinya pemerintah harus memperkuat peran Bulog ke depannya. Oke, itu yang harus diperkuat ya. Betul. Kalau dari segi kekuatan harusnya sih sudah kuat ya, karena Pak Budi juga mantan polisi kan. Betul. Harusnya secara tapi di atas kertas itu. Ya oke lah. Nah, sebagai pelaku usaha nih emang terjadi nggak sih Pak di saat panen itu import mengganggu para petani sebenarnya? Kalau di luar komunitas kami, memang ini pengusaha lain ya, isu yang beredar karena mereka masih mengandalkan pasar terbuka, begitu ya. Jadi banyak kasus, banyak isu pada saat akan suatu komoditi akan panen raya, ada isu barang masuk sehingga harga turun. Nah, ini adalah saya tidak mau menyalahkan satu kementerian atau BUMN yang lain. Ini pekerjaan besar pemerintahan, gitu. Ini harus dibereskan dulu. Tapi pada prinsipnya itu bisa dibereskan kalau kita sebagai pelaku usaha berani meng-create pasar. Cuma kan masalahnya petani kan taunya cuma bagaimana menanam dan memanen gitu. Dia nggak ngerti soal distribusi gitu. Nah, sebetulnya dari sisi pemerintahan itu sudah tidak kurang-kurang. Artinya pemerintah itu menggelontorkan APBN di Kementerian Pertanian itu kalau nggak salah tahun ini mau dikoreksi sekitar 21,1 triliun. Di antaranya untuk pangan itu 6 triliun. Untuk alsintannya itu sama irigasinya sekitar 5 triliun. Belum persiapan waduk yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan. Nah, sebetulnya ini sudah lebih dari cukup daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi kembali lagi, ini juga tidak cukup kalau cuma sampai di situ. Pada saat produksi tinggi, pasar tidak ada, mau gimana petani? Itu yang saya anggap tadi judi. Nah, ini harus ada badan yang bisa meng-create pasar untuk langsung dari petani ke end user. Badan itu kan harus dorongan dari pemerintah juga dong harusnya. Dari pemerintah, dari pelaku bisnis. Nah,
sebagai penengah antara petani dan pembeli berarti. Betul. Dan kalau bisa, mohon maaf ya, Ya. sebetulnya industri catering di Indonesia itu besar sekali. Mungkin kayak Pangansari. Pangansari yang menangani banyak batu bara, mineral yang tinggi. Mereka punya ratusan ribu karyawan. Kenapa tidak di-create untuk langsung dari dari petani? Nah, ini kami lakukan. Kami memberikan contoh karena kami sudah melakukan. Oke. Kami membina petani dan kami langsung membawa ke end user untuk HPP-nya itu kita bahas bareng, harga air kita bahas bareng antara petani, end user dan kami. Oke. Nah, ini yang harus diselesaikan. Bagaimana si petani mendapatkan harga pasti? Create pasar. Nah, create pasar ini kami lakukan, tapi kalau lebih besar lagi kan harus butuh kebijakan yang lebih luas. Nah, itu mungkin ranahnya pemerintah dengan segala reng-rengannya. Oke. Kalau dari bisnisnya Mas Al gimana? Dengan adanya kebijakan impor dan lain-lain, tapi lebih duren ya. Kalau duren ada Enggak, masalah. sebenarnya kita memang Banyak, ya? semua agroindustri ya, Iya, tidak iya. hanya durian. Durian itu kan satu satu produk utama kita yang kita create. Tapi sebenarnya di dalamnya banyak sekali produk-produk turunan terkait masalah agroindustri. Oke. Dan memang sebenarnya kita ketahui ya, banyak petani kita kenapa tidak sejahtera. Itu kan punya lahan 1 hektar, cuma ditanamin itu aja, nggak ada teknologi, nggak ada apa-apa. Sedangkan di kita tujuan utama dari perusahaan kita itu adalah bagaimana mengindustrialisasikan agroindustri. Jadi selayaknya kita tahu ada kawasan industri dan lain sebagainya, ini sama, cuman bedanya produknya bukan manufaktur tapi produknya agroindustri. Jadi di mana satu petani secara kelompok ada 10-20 petani dalam satu bentuk gitu ya, satu komunitas punya lahan 10 hektar dikelola dengan teknologi yang kita ciptakan, dengan tenaga-tenaga ahli yang kita hire di situ, kemudian dikembangkan dan lain sebagainya, sehingga bukan lagi petani itu berdiri sendiri tapi dalam bentuk satu kawasan. Nah, itulah yang kita ciptakan sehingga mendorong nantinya kita tidak perlu harus impor, tapi dengan adanya industrialisasi pasti harga semakin murah, tenaga kerja semakin murah, sehingga bahan pokok kita bisa bersaing dengan agroindustri di luar. Oke, menarik. Kalau dari semangatnya oposisi, dia punya semangat swasembada saat itu. Oke, mungkin nggak sih sebenarnya kita sebenarnya pernah dilakuin ya waktu zaman 85, 86 kita swasembada, tapi nggak bertahan lama juga saat itu gitu. Mungkin nggak sih kita akhirnya memang swasembada, bahkan kita yang mengekspor gitu ke luar gitu. Dari pengusaha mungkin nggak? Kalau dari saya sangat memungkinkan, karena itu tadi kita lakukan dengan cara industrialisasi agroindustri tadi, dengan cara bersama-sama dengan satu kawasan yang memang sudah disetting dengan luar biasa, kemudian kita siapkan hulu sampai hilirnya, kita siapkan manufaktur untuk produk turunannya dan lain sebagainya, insya Allah bisa. Oke. Seperti itu. Bisa Mas Anton, kita Sangat bisa. sangat bisa ya? Sangat bisa. Sangat bisa Karena bisa bayangkan, tahu negara Ethiopia ya, Mhm. sekian tahun yang lalu itu adalah negara dengan musibah kelaparan yang sangat tinggi. Ya. Hari ini itu negara pertanian terbesar nomor 12 Di dunia. di dunia. Sementara Indonesia nomor 21. Oke. Padahal Ethiopia itu adalah negara gersang. Indonesia tanam bambu pun jadi tanaman. Padahal kita tongkat dan kayu jadi itu. tanaman ya. Betul. Dulu lagunya ya. Kenapa tidak? Yang jadi masalah harus ada perubahan mindset. Oke. Baik mindset dari masyarakat maupun dari mindset dari petani itu sendiri. Oke. Karena kadang orang berpikir bahwa ketahanan pangan itu harus bercocok tanam dengan kapasitas yang besar. Padahal skala rumah tangga pun bisa. Tanam pakai polybag, ada tomat, ada cabai. Dengan tidak berbelanja sudah menciptakan Iya, ketahanan iya. pangan di rumah sendiri. Oke. Bikin cabe gitu ya. piara ternak ayam kampung. Iya, iya. Jadi pada saat pengen makan ayam dia ngambil, tidak perlu belanja. Oke. Padahal kos terbesar di rumah tangga adalah pangan. Gitu Mas. Ya, masalahnya rumah di Jakarta sempit-sempit, Pak. Kita mau melihara ayam di mana lagi? Itu dia masalahnya ya. Tadi menarik ngomongin soal industrialisasi di pertanian ya. Kemarin juga sempat disinggung irisannya antara industri pertanian dengan kesiapan Indonesia menghadapi digital 4.0. Nah, itu tuh habis ini mau kita bahas ya. Mumpung yang ngobrol para milenial nih, kita mau bahas bagaimana menggabungkan industri pertanian dengan digitalisasi 4.0 yang sebentar lagi juga makin mengancam ya industri di seluruh dunia bahkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin dan nonton Generasi Mecin.